Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmaya Sari. Saya mahasiswi semester 6 Eksekutif STAIS Medan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang review perkuliahan pada mata kuliah keaksaraan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang motorik halus anak. Apa itu ya motorik halus anak? Perlu diketahui bahwa anak itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sekali. Di setiap diri anak mempunyai keterampilan-keterampilan yang berbagai macam, dan salah satunya adalah motorik halus. Motorik halus yaitu koordinasi antara mata dan tangan yang tidak memerlukan tenaga tetapi memerlukan kecermatan dan ketelitian, seperti mencoret-coret, mewarnai, mengisi pola dan lain sebagainya. Motorik halus ini merupakan kebalikan dari motorik kasar, di mana motorik halus ini berhubungan dengan perkembangan kognitif anak juga. Nah, kenapa motorik halus ini sangat penting bagi anak? Yaitu yang pertama untuk kepentingan akademisnya, kemudian untuk kepentingan sosialnya, dan kemudian untuk kepentingan psikologisnya. Jadi keterampilan atau perkembangan motorik halus ini sangat penting bagi anak. Kemudian bagaimana tujuannya atau apa tujuannya keterampilan motorik halus ini dikembangkan? Yang pertama, supaya tangan si anak itu dapat berkembang dengan baik, kemudian mempertajam dan memperhalus setiap kegiatan akademiknya, kemudian mempersiapkan anak itu untuk kesiapan menulisnya untuk memasuki usia sekolah. Selanjutnya kita memasuki tentang hakikat anak infant. Hakikat anak infant ini yaitu sekitar usia 0 sampai 1 tahun. Saya akan bagi dua kategori, yaitu yang infant dengan old infant. Nah, adapun karakteristik motorik halus anak di usia infant ini yaitu usia 0 sampai 6 bulan, yaitu yang pertama, anak itu sudah mulai memainkan jari jemarinya. Kemudian anak itu sudah mulai memegang sesuatu benda mainannya. Kemudian anak tersebut bisa memasukkan benda ke dalam mulut. Kemudian selanjutnya anak tersebut bisa memindahkan mainan dari yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, di sini kita sebagai orang tua bisa melatih motorik halus anak tersebut. Nah, di usia ini kita sebagai ibu atau sebagai orang tua lebih memperhatikan pada anak usia seperti ini. Kita bisa memeluk anak tersebut sehingga motorik halusnya bisa berkembang dengan baik dengan rasa kasih sayang kita terhadap anak kita. Masuki ke usia old infantnya. Perkembangan motorik halus anak di old infant ini yaitu anak sudah mulai bisa memegang mainan dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti teknik menjemput. Kemudian selanjutnya anak bisa meremas-remas kertas. Nah, di sini saya ada media, yaitu berupa media kertas. Nanti bunda-bunda atau orang tua di rumah bisa melaksanakannya untuk melatih motorik halus anak tersebut, yaitu kita sediakan kertas kepada anak tersebut. Kemudian selanjutnya anak itu akan mengembangkan motorik halusnya itu dengan meremas. Biasanya anak di usia 6 sampai 12 bulan ini benda yang di sekitarnya pasti akan diambilnya, kemudian akan dicobanya diremas. Dia akan mencoba memegang sesuatu dengan tangannya, kali ini dengan teknik meremas kertas. Kemudian selanjutnya anak itu sudah mulai bisa menggerakkan jari tangannya dalam bertepuk tangan. Kita sebagai orang tua bisa melatih motorik halusnya dengan mencoba tepuk tangan kepada anaknya. Hore, seperti itu. Kita gerakkan tangan-tangannya. Hore, sudah pandai meremas, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita memasuki tentang hakikat anak toddler. Anak toddler ini yaitu memasuki usia 1 sampai 3 tahun. Di sini saya akan klasifikasikan di mana usia toddler ini ada young toddler dengan old toddler. Nah,
Karakteristik motorik halus yang dapat dikembangkan pada anak usia yang toddler ini yaitu 1-2 tahun. Anak tersebut sudah bisa mulai meniru coretan-coretan garis vertikal dan horizontal. Di sini saya membuat media kertas, alat dan bahannya adalah kertas, kemudian ada pensil. Nanti kita sebagai orang tua bisa melatih kemampuan tersebut agar berkembang. Misalnya ini kita sediakan kertas dan pensilnya, nanti anak tersebut bisa meniru berupa membuat garis lurus seperti ini. Biasanya anak usia segini dia garisnya berkehendak dengan sesuka hatinya, yaitu bentuk-bentuk seperti ini dari sini. Tetapi harus juga kita perhatikan agar pensil ini tidak menjadi berbahaya bagi dia. Kemudian anak tersebut juga sudah mulai mau bermain-main dengan mainannya, seperti membunyikan mainan-mainannya. Media yang saya buat kali ini yaitu mainan anak seperti ini. Nah, di anak usia 1-2 tahun ini sangat senang sekali apabila membunyikan mainan-mainan seperti ini. Ini untuk melatih motorik halusnya agar berkembang dengan baik. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengenalkan anak sudah tentang binatang ataupun mainan yang disukainya. Nah, kali ini saya akan membawa media seperti ini. Ini adalah media berbentuk mainan yang binatang, yaitu binatang unta. Jadi anak tersebut bisa mengetahui tentang binatang apa saja yang ada di dunia ini. Ini saya contohkan binatang unta. Kemudian selanjutnya mainan yang disukainya, dia sudah mulai bisa memegang mainan yang disukainya. Misalnya anak laki-laki dia bisa bermain mobil-mobilan. Untuk usia anak 1-2 tahun ini bagi anak laki-laki itu sangat menyukai mainan mobil-mobilan. Kemudian selanjutnya yang untuk anak perempuan, biasanya anak perempuan itu suka bermain boneka ataupun masak-masakan. Karakteristik anak yang toddler ini usia 1-2 tahun selanjutnya yaitu anak ini sudah mulai bisa menyobek-nyobek kertasnya. Nah, kita sebagai orang tua bisa melatih anak tersebut. Kita sediakan kertasnya, saya menggunakan media kertas origami, nanti bisa juga dengan kertas yang lainnya yang tidak membahayakan bagi anak. Nah, anak tersebut sudah mulai bisa menyobek-nyobek kertas seperti ini. Kertas apa yang ada di dekatnya bisa dilatih untuk menyobek kertas, tapi kertas ini perlu diperhatikan bahan kertasnya tidak berbahaya bagi anak. Kemudian anak tersebut apabila kita misalnya ibunya memegang buku, anak tersebut berkeinginan atau bersemangat untuk mencoba juga memegang buku kita dengan membalik-balikkan halaman buku kita. Nah, perlu diperhatikan kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan bukunya. Misalnya ini saya menggunakan media buku mewarnai yang khusus untuk yang anak yang bisa melatih motorik halus anak. Seperti ini dia nanti mencoba gambarnya ini menarik. Wah, ada gambar pesawat misalnya, ada gambar perahu, ada gambar bajai, ada gambar helikopter. Nah, anak tersebut bersemangat untuk membalik-balikkan halaman bukunya untuk melihat apa yang dia inginkan. Dia anak usia 1-2 tahun ini sudah mulai bisa membalik-balikkan buku. Selanjutnya kita masuki ke usia anak yang toddler yaitu 2-3 tahun. Nah, di usia anak ini motorik halusnya anak itu sudah bisa meremas kertas dengan menggunakan 5 jarinya. Kemudian anak itu sudah mulai bisa melipat kertas walaupun bentuknya itu tidak beraturan. Kemudian anak tersebut karakteristiknya bisa menyebutkan anggota tubuhnya seperti yang mana matanya, yang mana hidungnya. Nah, kali ini saya akan membuat media untuk anak toddler ini, yaitu misalnya melipat kertas. Nah, kita sediakan aja sebagai orang tua itu kita menyediakan kertas origami, kemudian kita berikan kepada anak dan kita juga memegang origaminya. Kita ajarkan anaknya itu untuk melipat, misalnya dengan bentuk sederhana saja, misalnya lipat 2, kita melipat seperti ini. Nah, kita katakan kepada anak ini namanya kita melipat kertas. Nah,
Nah, jika anak tersebut melipatnya dengan tidak sesuai dengan harapan kita biarkan saja, dan nanti kita akan latih dia dengan secara bertahap, karena di usia ini anak ini hanya bisa melipat kertas dengan apa yang dia inginkan. Kemudian anak tersebut, seperti yang saya telah jelaskan tadi, anak tersebut sudah bisa mengenal anggota tubuhnya. Nah, kali ini saya membuat media orang berbentuk orang dari stik es krim. Nah, di sini saya membuat gambar anak laki-laki. Nah, kita tunjukkan kepada anak tersebut yang mana rambutnya. Nah, ini rambutnya. Yang mana matanya? Ya, ini matanya. Kita bisa bermain dengan anak dengan mengenalkan anggota tubuh. Yang mana tangannya? Ya, nih tangannya, agar anak tersebut bisa mengenal anggota tubuhnya. Yang mana kakinya? Yang ini kakinya ada dua, tangannya ada dua, matanya ada dua, dan telinganya yang mana? Yang ini telinganya. Nah, di sini saya membuat medianya timbal balik, jadi anak kita memudahkan kita untuk melatih motorik halus anak tersebut. Kita masuki kepada hakikat anak preschool. Hakikat anak preschool ini itu mulai anak usia 4-6 tahun, dan hari ini saya akan mengklasifikasikan preschool itu menjadi yang preschool dan preschool. Yang preschool itu usia 4-5 tahun, di mana karakteristik motorik halusnya anak tersebut sudah bisa menggunting sesuai dengan pola, tetapi juga harus diperhatikan bagaimana cara mengguntingnya agar gunting tersebut tidak berbahaya kepada anak. Dan selanjutnya anak tersebut juga sudah mulai bisa mengenal warna, dan kita sebagai orang tua atau guru sudah bisa mengenalkan warna kepada anaknya. Dan kemudian selanjutnya di sini saya memakai media kertas berwarna, jadi anaknya tersebut bisa mengenalkan warna. Kita bisa mengenal warna dan anak tersebut bisa juga untuk mengenal warna. Misalnya ini warna apa ya? Ini kita bentuk kertasnya berbentuk persegi seperti ini. Ini warna biru. Jadi anak tersebut kenal dengan warna. Kemudian ini warna hijau tua. Kemudian ini warna kuning, dan ini enggak warna merah. Nanti anaknya akan mengimajinasikan warna apa yang dia sukai. Kemudian selanjutnya untuk media pembuatan gambar orang misalnya, kita bisa melatih anak tersebut untuk menggunting sesuai dengan pola. Misalnya di sini saya membuat medianya dari kertas origami yang berbentuk, yang pertama itu ada lingkaran, kemudian ini ada persegi panjang, kemudian juga persegi panjang. Nah, di sini kita bisa mengajarkan anak tersebut sudah mulai mengenal anggota tubuhnya, yaitu kita bisa mengenalkan ini lingkaran ini bisa untuk kepala, kemudian yang ini bisa untuk badan, dan yang ini bisa untuk tangan, kemudian yang ini juga bisa untuk kaki, dan kita juga bisa mengenalkan warna dari kertas origami tersebut. Nah, setelah itu anak tersebut sudah mulai bisa menempelkan bagian-bagian potongan kertas tadi ke dalam kertas yang sehingga dia membentuk orang seperti ini dia jadinya. Tapi harus kita perhatikan juga anak itu cara melemnya bagaimana. Kita bilang untuk tidak terlalu banyak melemnya, dan kita arahkan yang mana bagian kepala, badan, tangan, dan kaki, dan anak tersebut pasti akan antusias untuk mengerjakannya. Dan anak itu sudah mulai bisa mengoptimalkan jari-jari tangannya pada anak usia tersebut. Kemudian anak tersebut juga sudah mulai bisa mencoret-coret warna yang dia sukainya, sudah bisa mulai pandai mewarnai. Nah, di sini kita sediakan saja medianya, yaitu saya kali ini menyediakan kertas seperti kertas HPS, kemudian ini ada krayon. Nah, anak usia 4-5 tahunnya senang sekali dalam mewarnai. Nah, ini ada 12 warna. Di sini kita bisa mengenalkan warna pada anak tersebut, yang mana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Misalnya yang ini dia warna putih, white putih. Kemudian ada warna ini namanya
warna kuning. Jadi anak tersebut sudah bisa mulai mengenal warna yellow, kuning, dan kemudian ada red, merah. Kemudian anak tersebut pasti akan berantusias untuk mewarnai kertas. Nah, kita sebagai guru atau orang tua menstimulasi anaknya, kita sediakan kertas kosong ini, kemudian kita sambil anak itu belajar warna, kita suruh anak tersebut untuk mengambil misalnya warna merah. Nah, ambil warna merah, kemudian warnai kertasnya. Di sini anak sudah mulai misalnya seperti ini. Kita biarkan saja bentuknya seperti apa. Yang penting anak tersebut sudah bisa mulai menggerakkan jari tangannya dan sudah mulai bisa mengenal warna. Kemudian warna apa lagi? Warna orange. Nih, warna orange. Kemudian warna apa lagi? Kuning misalnya. Kuning dan lain sebagainya. Nanti perlahan-lahan kita stimulasi, kita rangsang anak itu dengan tadi sudah pandai memegang krayon, memegang pensil ataupun memegang pensil, nanti lama kelamaan anak tersebut bisa mewarnainya dengan rapi dan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke usia old preschool, yaitu usia 5-6 tahun, atau kalau di pendidikan usia dini dia itu memasuki kelas B. Nah, yang preschool tadi 4-5 tahun itu biasanya di pendidikan anak usia dini itu dia di kelas A. Nah, kali ini pembahasannya untuk di anak usia 5-6 tahun, motorik halusnya itu anak itu sudah bisa melipat bentuk apa yang diinginkannya. Kemudian anak tersebut juga sudah mulai rapi untuk mewarnai, tidak keluar garis lagi, dan anak tersebut juga bisa mengisi pola. Kita buat gambarnya, kemudian isi pola dengan kertas origami. Kemudian anak tersebut juga sudah mulai bisa menggunting dengan rapi. Nah, untuk media yang pertama melipat kertas origami, kita sediakan kertas origaminya. Nah, kali ini kita bentuk bunga, kita ajarkan anak tersebut dengan bentuk bunga. Kita bentuk bunga ya, bentuk bunga yang sederhana. Kita buat lipatannya seperti ini. Kemudian kita tarik ke sini. Seperti ini dia jadinya. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Nah, di anak kelas B ini, di anak usia 5-6 tahun ini, anaknya sudah bisa mulai melipat kertas. Nah, kita ajarkan ini gambar atau ini bentuk bunga. Bunga itu adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga. Nah, buat bunga, kemudian kita bisa buat batangnya. Nah, anak usia segini, anak usia 5-6 tahunnya sudah bisa melipat bentuk seperti ini. Kemudian mewarnai dengan rapi, kita fasilitasi anak tersebut dengan kertas-kertas yang berbentuk gambar. Misalnya di sini ada gambar kereta api. Nah itu kita ajarkan, jangan melewati garis ya nak mewarnainya, atau bisa gambar yang lainnya juga sesuai dengan tema pelajaran di kelas B misalnya. Kemudian selanjutnya anak tersebut bisa memotong atau memotong sesuatu dengan gunting, tapi kita harus dampingi anak tersebut dalam memegang guntingnya agar tidak berbahaya terhadap anak tersebut. Nah, alat dan bahannya, media yang kita gunakan yaitu pertama gunting, kemudian lem, kemudian ada buku tentang atau bentuk gambar tentang menggunting tersebut. Nah, kali ini kita misalnya menggunting seperti ini polanya. Ini adalah kepala. Nah, kita suruh anak tersebut untuk menggunting bentuknya, kemudian ditempelkan ke dalam buku tersebut. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi anak preschool ini, misalnya kita bisa merangsang keterampilan motorik halusnya dengan pelajaran misalnya mencocokkan gambar, kemudian mengisi pola dengan origami atau dengan biji-bijian, kemudian bisa menstempel, kemudian bisa dengan teknik menjumput, kemudian atau membatik, kemudian bisa lagi dengan melukis dan lain sebagainya. Video penjelasan saya tentang materi hakikat anak, mulai dari anak infan sampai dengan anak preschool. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.